Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat bersama saya, Pendeta Rois Panjaitan. Maka masuklah iblis ke dalam Judas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lukas 22 ayat yang ketiga. Cerita Alkitab mengenai Yudas Iskariot diingat karena pengkhianatannya terhadap Yesus. Ia adalah satu dari ke-12 murid yang tinggal bersama dan mengikuti Yesus selama 3 tahun. Ia menyaksikan pelayanan Yesus, pengajaran Yesus, dan mukjizatnya. Satu kali, dia mengkritik Maria yang mengurapi Yesus di Betania. Yudas berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Yohanes 12 ayat yang kelima. Padahal Yudas Iskariot disebut sebagai seorang pencuri karena sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayat yang ke-6b. Berarti Yudas Iskariot dipercaya sebagai bendahara di antara 12 rasul. Penulis Kristen Ellen G. White menuliskan dalam bukunya The Desire of Ages halaman 717. Yudas sangat disegani oleh murid-murid dan besar pengaruhnya terhadap mereka. Ia sendiri menganggap tinggi kecakapannya sendiri dan memandang saudara-saudaranya lebih rendah daripadanya dalam pertimbangan dan kesanggupan. Yudas menganggap dirinya sebagai seorang yang sanggup, yang tidak dapat disaingi. Dalam penilaian sendiri, ia merupakan satu kehormatan bagi pekerjaan Tuhan. Dan begitulah ia selalu menggambarkan dirinya. Yudas tidak melihat kelemahan tabiatnya sendiri. Dan Kristus menempatkan dia pada keadaan di mana ia akan mendapat satu kesempatan untuk melihat dan memperbaiki hal ini. Lebih lanjut dikatakan, Yudas dibutakan oleh harta dan kuasa. Lalu ia menetapkan harga untuk kepala Yesus. Ia telah memilih hilang untuk selamanya. Membaca kisah penderitaan Yesus dalam Matius 27 ayat 1-5, maka saudara dan saya akan diingatkan pada kisah sebelumnya dalam Matius pasal 26 ayat 14-16. Perikop pendek tersebut menceritakan bahwa di saat murid-murid berkumpul bersama Yesus untuk mendengarkan pengajarannya, ada salah seorang dari antara mereka yang pergi meninggalkan kumpulan tersebut. Orang itu tidak lain adalah Yudas Iskariot. Mengapa Yudas meninggalkan kumpulan para murid dan Yesus? Yudas bukanlah seorang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Hatinya tidak berada di sana. Seorang yang penuh kepalsuan, dan kepalsuannya membawa kepada petaka. Akhir hidupnya, Yudas menggantung dirinya. Penyesalan Yudas tidak membawanya kepada pertobatan yang benar. Ia tidak datang kepada Tuhan, tetapi memilih jalannya sendiri. Saudara, ambisi liar Yudas Iskariot mendapat jabatan yang lebih tinggi sehingga dapat mengumpulkan uang atau kekayaan sebanyak-banyaknya, membuat dia tidak mengizinkan Roh Kudus menjamah hatinya. Matius 6 ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Akhirnya, kisah Yudas mengingatkan kita bahwa tidak ada hal baik yang bisa datang
dengan mengabaikan Yesus. Oleh sebab itu, menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah kita telah sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus ataukah tidak? Ketika banyak orang meninggalkan iman karena keinginan duniawi saat ini, justru Tuhan memanggil kita berhenti sesaat untuk mengesampingkan semua pikiran dan kegiatan yang bersifat sekuler dan mendengarkan sabdanya. Dan itu semua ada pada hari Sabat. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.